Suatu malam di sebuah rumah ketika seorang wanita bernama Isa berusaha untuk menenangkan sang adik yang bernama Thomas yang terlihat ketakutan, karena diketahui jika sang kakak telah membunuh ayah mereka yang kini membuat keduanya menjadi yatim piatu, di mana saat itu, Isa menyebut jika ia terpaksa melakukannya agar sang ayah tak lagi menyakiti mereka, mengingat sang ayah sering berperilaku kasar pada keduanya. Kailangan ko gawin yun, Thomas. Kailangan ko. Keesokan paginya Lisa mengajak Thomas pergi dari rumah dengan alasan untuk tinggal di rumah nenek mereka, dan membiarkan rumah itu tak berpenghuni lagi. Di tengah perjalanan, Thomas akhirnya menyadari jika niat sang kakak membawanya pergi dari rumah bukan untuk tinggal di rumah nenek mereka yang jelas membuatnya marah pada sang kakak. Terlebih Thomas tetap menganggap kakaknya itu sebagai pembunuh ayah mereka. Meski Isa telah berulang kali menyebut jika ia terpaksa melakukan itu demi melindungi Thomas dari ayah mereka yang kejam. Hindi ako tanga, ate. Alam ko yung ginawa mo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kailangan kong gawin yun. Hindi. Tak lama kemudian Thomas meminta untuk memberhentikan mobilnya dan segera keluar dari mobil untuk berlari menuju hutan. Thomas! Thomas! Isa pun terus berusaha untuk mengejar sang adik hingga ke dalam hutan dan terus berteriak memanggil adiknya yang perlahan menghilang di tengah kegelapan hutan. Thomas! Thomas! Suasana mencekam dirasakan oleh Isa saat ia menatap sekitar hutan yang ia rasakan jika hutan itu berbeda dengan hutan-hutan yang lain, di mana tak lama, ia pun samar-samar melihat seseorang yang mengendap-ngendap di sekitar sana, dan tak lama kemudian. Isa pun tersadar dari pingsannya dan masih berada di dalam hutan itu. Hingga saat dia terbangun ia pun kembali melanjutkan pencarian adiknya yang secara perlahan mengarahkannya pada sebuah bangunan besar yang berada di tengah hutan tersebut. Saat Isa mencoba untuk memasukinya, tak ada satu orang pun yang ia lihat kecuali gambar-gambar aneh di dinding gedung itu. Namun tak lama, Isa merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikannya di sana yang ia yakini jika itu adalah Thomas. Thomas! Sosok itu pun berhasil menarik Isa untuk pergi ke lantai 2 bangunan itu. Namun di sanalah, Isa melihat gambar dewa yang berada tepat di hadapannya. Isa pun lalu mencoba untuk mencari tahu saat ia mendengar seperti ada aktivitas manusia di gedung tersebut, di mana ternyata Isa benar-benar terkejut saat melihat seseorang yang berada di belakangnya dan segera lari dari sana. Namun ternyata, beberapa orang berpakaian serba putih seolah mengepung dan menghalangi Isa untuk pergi dari gedung itu yang diketahui merupakan panti asuhan. Kailangan ko lang munang tulong. Saat seorang suster sekaligus ketua dari mereka yang bernama Marga bertanya terkait keberadaan Isa di sana, Isa menyebut jika ia tak sengaja masuk ke gedung itu untuk mencari adiknya yang berlari ke dalam hutan setelah mobil yang mereka tumpangi mengalami mogok. Anong pangalan mo? Isa ho. Nahanap ko lang po yung kapatid ko, si Tomas. Ampunan po to, di ba? Nasaan po yung mga bata? Secara mengejutkan Isa pun kembali bertemu dengan Thomas. Namun nampaknya, ada sesuatu yang tak beres telah terjadi pada Thomas, di mana saat itu suster yang bernama Helena menyebut jika mereka menemukan Thomas di luar dan mungkin Thomas mengalami sedikit hilang ingatan. Maaaring naguguluhan pa siya. Kausapin mo. Tak hanya itu, Isa pun diizinkan untuk menginap di sebuah kamar yang diketahui telah ditinggalkan oleh penghuni sebelumnya dengan membiarkan beberapa pakaian dan barang miliknya. May mga lumang damit pwede mong gamitin. Itabi mo na lang yung gamit.
Sekilas memang tak ada yang berbeda antara panti asuhan itu dengan panti asuhan lainnya. Namun saat Thomas terbangun dari tempat tidur dan lalu berdoa untuk dilindungi dari perbuatan jahat kakaknya, seorang bocah penghuni panti lain yang bernama Nilo pun rupanya tak tahu apa itu berdoa, dan parahnya lagi seperti tak mengenal Tuhan. Karena menurutnya berada di panti asuhan itu sudah cukup membuatnya merasa aman, sambil terus berharap suatu saat ada orang tua asuh yang mau mengadopsinya. Ligtas tayo dito sa upunan. Iba umaalis kasi naampun na sila. Hoy, Nilo! Iingi nyo! Daw makatulog. Sementara itu, di tengah rasa gelisahnya, Isa mendengar suara berisik yang berasal dari satu ruangan yang seperti terdengar suara percakapan antara suster dan salah seorang penghuni panti tersebut. Namun beruntungnya, tak ada hal yang aneh terjadi padanya malam itu. Bersamaan dengan itu di rumah Isa, beberapa anggota kepolisian datang ke sana dan mendapati kondisi rumah yang berantakan disertai dengan cairan merah yang menempel pada sebuah kain, di mana kedatangan mereka berdasarkan laporan dari tempat kerja ayahnya Isa yang disebut jika ayahnya sudah tak masuk kerja sejak beberapa hari. Namun ketika mendapati mobil di rumah itu sudah tak ada, mereka meyakini jika Isa dan adiknya pergi membawa mobil tersebut. Corolla rin. Mukhang nag-road trip yung dalawa, kaya kailangan natin sila mahanap. Esok harinya di panti asuhan, Isa dan Thomas terlihat sarapan pagi bersama anak-anak panti lainnya, yang mana semua itu berjalan normal selayaknya panti asuhan. Tak lama kemudian datanglah Bu Marga untuk memperkenalkan Isa dan Thomas pada anak-anak panti lainnya sekaligus untuk meminta maaf pada Isa dan Thomas atas makanan sederhana yang mereka sajikan. Namun terlepas dari semua itu, Marga menyebut jika panti asuhan itu hanya mengandalkan dari donasi orang-orang yang bersimpati dengan niat mereka. Ito lang ang kaya ng budget namin ngayon. Umaasa lamang kami sa mga donasyon mula sa mga taga-suporta ng... Selesai dengan itu, Isa pun lalu membawa piring bekas makannya dan Thomas ke dapur. Namun di sanalah, Isa mendengar percakapan nakal dari para suster yang tak pantas dibicarakan oleh seorang biarawan. Namun setelah para suster itu pergi, perhatian Isa tertuju pada seorang bocah yang memilih untuk menyendiri dengan mainan kameranya. Dan saat Isa mencoba untuk berinteraksi dengannya, bocah itu pun tak merespon dan tetap asyik dengan mainannya. Hingga saat Isa mendekati untuk mengetahui apa yang dilihat bocah itu dari mainan tersebut. Isa pun terkejut saat melihat gambar seorang mayat mengerikan di mainan foto bocah itu. Terlebih ia pun dikejutkan dengan kedatangan suster yang meminta mainan itu. Dan anehnya lagi bocah yang tadi bersama Isya sudah tak ada lagi di sana. Isa yang lambat laun mulai terguncang dan mendekati rasa putus asa pun berniat pergi dan ingin menitipkan Thomas di sana. Meski ia secara terang-terangan tak tega meninggalkannya sendiri, di mana panti asuhan itu pun menyambut baik niat Isa jika mungkin nanti ada orang yang ingin mengadopsi Thomas. Pero kung sakali, kaming bahala sa kanya. Dari perbincangan itu, Isa mendapat informasi terkait keberadaan ruang bawah tanah di balik ruang aula, serta kamar milik suster tertua yang bernama Mirasol yang hanya keluar saat acara penting di panti itu. Namun Isa tak boleh memasuki kamar itu dengan alasan apapun. Bawal ka pumasok dyan. Tak lama kemudian saat Isa diminta untuk membersihkan ruangan suster Marga, Isa segera mematikan radio yang menyiarkan kabar dirinya yang sudah dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan ayahnya dan kini menjadi DPO. Sore harinya ketika anak-anak panti selesai mandi, seorang bocah panti bernama Prinsipe yang memang sering berulah pun berusaha mengganggu Thomas yang membuat Thomas ketakutan, hingga ketika malam. Thomas mengatakan pada sang kakak jika ia tak betah tinggal di sana dan berniat untuk pergi. Namun Isa yang tahu jika dia kini berstatus DPO pun jelas menolak dan terus membujuk sang adik untuk tetap di sana. Ligtas nga tayo dito, Tomas. Ikaw lang naman pumatay kay tatay. Esok paginya, Isa yang tak mendapati Thomas berusaha mencarinya dan bertanya pada para suster, di mana ternyata Bu Marga sedang mencukur rambut Thomas agar sama dengan anak-anak panti lainnya. Meski saat itu, terlihat wajah murung dari Thomas. Tomas? Tapos na, balik na dun iyo.
Tak lama kemudian, Isa mendengar suara seperti pecahan kaca dan suara seperti sedang memarahi seseorang, di mana rupanya salah satu suster di sana tak sengaja memecahkan benda berharga yang tersisa satu-satunya di panti itu, hingga suster itu harus menebus kesalahannya dengan berjalan di atas pecahan belingnya. Setelah itu, Isa membantu membersihkan lantai dari ceceran cairan merah suster Tining, di mana saat itu Helena menyebut jika apa yang dilakukan oleh Tining adalah simbol perjuangan dari istri pertama Adam yang disebut Lilith dalam ajaran mereka. Namun lebih dari itu, seperti ada pertentangan dengan keyakinan Isa meskipun sama-sama beragama Nasrani. Malamnya, Tining mendapat perawatan untuk mengangkat serpihan beling di telapak kakinya, dan bersamaan dengan itu Isa mulai mencari tahu terkait apa yang dikatakan oleh Helena tadi dari sebuah buku, hingga rasa penasarannya membuatnya memutuskan untuk mencari tahu di lorong tempat terpajangnya lukisan seorang wanita yang diyakini adalah Lilith. Di sisi lain, Prinsip kembali memberikan tantangan pada Thomas sebagai anak baru di sana untuk mencuri bra dan celana dalam di tempat pakaian kotor. Namun meski saat itu Nilo melarang Thomas untuk menuruti perintah Prinsipe, Thomas yang lebih takut dengan Prinsipe pun akhirnya mau melakukannya. Secara perlahan Thomas keluar dari kamar dan mengendap-endap untuk menghindari resiko ketahuan oleh para suster. Sementara Isa yang sedang mandi menyadari seperti ada yang berjalan ke arahnya. Selesai mandi, Isa mencoba untuk menjawab rasa penasarannya dengan mendatangi lukisan wanita yang diyakininya adalah Lilith. Namun ketika jaraknya semakin dekat dan kini berada tepat di hadapannya, Isa yang terkejut langsung lari dan bersembunyi saat tahu ada suster yang datang ke arahnya. Sementara itu, Thomas sendiri terlihat sudah berada di tempat pakaian kotor dan segera mencari apa yang diperintahkan oleh Prinsipe. Namun saat ia menyadari ada sesuatu di hadapannya, sesosok tangan pun menyergap Thomas ke dalam sebuah kamar, dan bersamaan dengan itu, para suster akhirnya menyadari jika Thomas tak ada di kamar. May nawawalang bata, si Tomas. Selesai dengan itu, Helena dan Josephine menginterogasi semua anak panti untuk mencari tahu siapa dalang dibalik ulah Thomas. Hingga akhirnya Prinsipe pun mengakui perbuatannya dan beralasan jika dia melakukan itu karena dia menganggap anak-anak panti lainnya terlihat bodoh dan membosankan. Namun lebih dari itu, kesalahan yang dilakukan oleh Prinsipe sudah tak bisa lagi ditoleransi. Walau meski sebenarnya Prinsipe sangat ingin keluar dari panti asuhan itu. Nilagay mo sa panganib si Tomas. Nakasawang paglaruan yung mga bata dito. Gusto ko na umalis. Esok harinya, Isa mencoba untuk bertanya pada Thomas terkait apa yang sebenarnya terjadi pada Thomas. Namun saat itu Thomas mengaku jika dia tak ingat banyak selain sosok menyeramkan yang ia lihat samar-samar tersebut. Kemudian scene beralih tepat pada saat anak-anak panti lainnya termasuk Isa dan Thomas makan siang bersama, di mana saat itu Bu Marga memberi kabar baik pada Prinsipe yang akan segera mendapat orang tua asuh. Namun ketika suster membawakan es mambo, saat itulah Thomas terdiam karena hal itu mengingatkannya pada mendiang ibunya. Thomas menceritakan pada Bu Marga jika ia seringkali dibuatkan es mambo ketika sang ibu masih hidup, di mana saat itu Bu Marga bertanya apa yang Thomas lihat semalam. Anong nakita mo? Mga mata na maliwanag, mahabang daliri. Thomas menyebut jika ia melihat sepasang mata yang menyala serta tangan dengan jari-jari panjang yang ia lihat di antara kegelapan. Namun Bu Marga menganggap mungkin itu hanya imajinasi Thomas, meski Bu Marga mengakui jika tempat itu menyimpan banyak rahasia. Minsan ang imahinasyon natin naglalaro. Ang lugar na ito, maraming mga sikreto. Singkat cerita malam hari pun tiba. Isa kembali berjalan menghampiri lukisan itu untuk memastikan jika kemarin malam ia tak salah melihat. Namun ketika ia menyentuh telapak tangan dari lukisan itu,
seketika terbuka sebuah pintu yang ternyata mengarah ke ruang bawah tanah yang dimaksud oleh Helena. Ketika Isa berada di balik pintu itu, ia melihat para suster membawa Prinsipe ke ruangan Ibu Miraso untuk berpamitan sebelum Prinsipe dijemput oleh orang tua yang ingin mengadopsinya. Sesaat kemudian Prinsipe lalu dibiarkan sendiri di ruangan itu dengan tetap memakai topeng, sedangkan Marga dan para suster lainnya yang berada di luar terlihat sedang membacakan mantra-mantra, hingga tepat saat Prinsipe membuka selimut yang dikira itu Ibu Mirasol. Sepasang tangan dengan kuku panjang menariknya ke bawah tempat tidur, seketika terdengarlah suara teriakan bocah tersebut. Kembali pada Isa yang masih berada di ruang bawah tanah, yang mana di tengah kegelapan itu, bisa ditarik oleh seseorang yang diketahui bernama Gabriel yang segera membawanya keluar, hingga terungkap jika panti asuhan itu tak benar-benar membiarkan anak panti diadopsi orang lain, karena faktanya, anak panti yang disebut telah diadopsi oleh orang lain justru hanya dijadikan tumbal ritual, dan diketahui jika mereka merupakan sekte aliran sesat berkedok panti asuhan. Kailangan kong malaman. Gabriel! Esok harinya Isa mengajak Thomas untuk segera pergi dari tempat itu yang jelas membuat Thomas merasa terkejut. Mengingat sebelumnya sang kakak menyebut jika tempat itu adalah tempat yang aman untuk mereka, terlebih ketiadaan Prinsipe di sana menjadi alasan Thomas untuk menolaknya. Gusto mo umalis? Tomas, makinig ka nga. Sesaat kemudian Marga menghampiri mereka dan meminta Isa untuk berbicara empat mata dengannya. Mag-usap tayo dun sa taas. Saat itulah Marga menyebut jika malam ini orang tua asuh yang bersedia mengadopsi Thomas akan datang menjemput Thomas. Namun saat itu Isa menolak karena dia berniat untuk pergi dari sana dengan alasan sudah memiliki tempat baru yang bersedia menampung mereka. Marga pun terus berusaha untuk menahan Isa dan Thomas agar tak pergi dari tempat itu dengan berbagai alasan. Terlebih ia pun lalu mengungkapkan siapa diri mereka sebenarnya yang mereka sebut sebagai Lilim, di mana setelah itu. Di kayo pwedeng umalis isa. Setelah berhasil membuat Marga terkapar, Isa lalu berusaha untuk mencari Thomas, dan bersamaan dengan itu, Marga yang terkapar akhirnya berhasil ditemukan oleh para biarawati lainnya, hingga mereka serentak mencari Isa karena diyakini Isa lah yang melakukannya. Isa sendiri terlihat bersembunyi di sebuah ruang rahasia yang ia temukan, namun setelah beberapa saat dia menyusuri ia pun keluar di ruangan berbeda, di mana ternyata dari jendela atas Isa berteriak minta tolong pada dua orang yang ia tak tahu jika itu adalah polisi yang sedang mencarinya. Sedangkan di bawah, Helena menyambut kedua polisi itu dan membantah jika mereka telah menyembunyikan Isa dan Thomas. Namun karena polisi itu tak percaya, ia pun memaksa masuk untuk memastikannya. Saat kemudian polisi itu pun berada di ruangan atas bersama suster dan beberapa anak panti lainnya termasuk Thomas yang dipaksa menggunakan topeng. Hingga saat ia membuka topeng itu, ia pun yakin jika itu adalah Thomas. Namun inilah yang terjadi. Suster Mirasol pun berhasil menembak anak buah polisi itu. Namun saat itu Mirasol lah yang kini justru harus tewas tertembak. Di mana Helena yang menyaksikan ketua sektenya tewas pun menjadi murka dan menghantamkan senapan itu ke arah polisi tersebut. Saat tersadar, polisi yang diketahui bernama Fred itu pun berada di suatu ruangan bersama Isa dengan kondisi terikat, di mana tak lama para kelompok sekte sesat itu pun datang ke sana untuk membawa Fred yang akan dijadikan tumbal ritual berikutnya bersama Thomas. Tak lama kemudian, Isa kembali mendapat intimidasi karena tak mau bergabung dengan sekte mereka. Terlebih, Isa rupanya sempat dianggap sebagai Lilim, wanita yang dipercaya akan menjadi pewaris kepemimpinan sekte berikutnya, hingga saat Isa ditinggalkan sendirian di sana. Kedatangan Gabriel akhirnya berhasil membuat Isa selamat dari ancaman kelompok sekte sesat tersebut.
dan saat keduanya mencoba untuk menuju tempat ritual, Marga datang dengan menodongkan senapan ke arah mereka. Namun, alih-alih menghabisi Isa, Marga justru lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Karena Marga percaya Isa lah calon pemimpin terpilih mereka. Matutupad rin ang nakasulat. Bigyan mo ko ng lakas. Di sisi lain, nasib Fred dan juga Thomas berada di ujung tanduk karena para kelompok sekte tersebut mulai melakukan ritual persembahan untuk makhluk yang mendiami bunker rahasia yang ada di panti asuhan itu. Dan tak lama Fred dan Thomas pun akhirnya dilempar ke dalam lubang tersebut. Di tengah kegelapan ruang bawah tanah itu, mereka menyaksikan kengerian di hadapan mereka saat makhluk penghuni bunker tersebut mengunyah daging korban-korban sebelumnya. Hingga tepat saat Fred meminta Thomas untuk bersembunyi, makhluk itu pun langsung menyerang Fred tanpa ampun hingga tewas. Beberapa saat kemudian, Isa datang dengan bermodalkan senapan untuk menyelamatkan sang adik. Namun anehnya, mereka kini terlihat diam dan justru membiarkan Isa masuk ke dalam lubang tersebut. Isa akhirnya berhasil menemukan Thomas yang masih baik-baik saja. Hingga saat itu dia segera meminta Thomas untuk keluar dari bawah tanah itu, di mana saat makhluk itu berusaha menyerang Isa. Sekuat tenaga Isa berjuang untuk bisa sampai ke atas. Meski makhluk itu terus berusaha untuk menghentikannya, dan ketika Isa sudah sampai di atas, secara mengejutkan Thomas akhirnya berhasil menyelamatkan sang kakak dengan pistol milik anak buah Fred yang tepat mengenai makhluk itu. Tak menunggu lama, Isa segera membawa sang adik untuk keluar dari gedung itu. Namun lagi-lagi, para anggota sekte kembali membiarkan keduanya begitu saja tanpa berusaha untuk mencegahnya. Sesaat, Thomas meminta Isa untuk mengajak Nilo keluar dari sana, karena faktanya, Nilo dan semua anak di panti itu sebenarnya ingin keluar dari sana, namun memang mereka tak cukup mampu untuk melakukannya. Dito ka lang, ha? Isa pun akhirnya memutuskan kembali seorang diri untuk menjemput Nilo, di mana saat itulah, Thomas yang mendengar suara jeritan yang begitu keras pun mulai berpikir mungkin kakaknya tertangkap lagi, dan ketika Thomas memastikannya, Thomas pun terkejut melihat sang kakak yang terlihat jauh berbeda sebelumnya yang menyerupai makhluk mengerikan, hingga terungkaplah jika Isa sebenarnya adalah Lilim, calon pemimpin sekte sesat tersebut yang telah lama mereka tunggu, karena memang, ibu Isa sebelumnya pernah menjadi bagian dari mereka jauh sebelum Isa dilahirkan. Pada akhirnya, Thomas pun berhasil selamat dari sana meski tanpa sang kakak. Namun lebih dari itu, Thomas kini harus hidup tanpa orang tua dan juga kakaknya.